Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Halo, selamat hari Minggu Bang Kevin. Halo Kak Imel, selamat hari Minggu juga. Gimana kabar Kak Imel? Puji Tuhan aku baik Bang. Kalau Bang Kevin gimana kabarnya minggu ini? Puji Tuhan, baik juga Kak Imel. Oh iya Kak Imel, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu yuk. Oh iya, yuk Bang. 1, 2, 3, ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah semua sehat-sehat ya. Nah, kalau begitu karena semuanya sehat nih Bang. Yuk, kira-kira adik-adik sekolah minggu sudah siap nggak untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya sudah dong Kak. Nah, Yuk adik-adik kita bernyanyi memuji Tuhan dengan Iya. sukacita. Kita nyanyikan lagu melalui lagu apa Bang? Pujiannya? Seperti rusa rindu sungai. Oke, boleh adik-adik berdiri ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau menyertai kami sama seperti minggu-minggu yang kemarin. Kami mengucap syukur Tuhan, benar bahwa kami seperti rusa yang rindu akan aliran-Mu Tuhan, akan aliran kasih-Mu, akan aliran berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tetap boleh merindukan itu agar kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Bapa, berkatilah kami hari ini, berkatilah jalannya ibadah kami hari ini Tuhan, agar kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan di dalam firman-Mu yang akan disampaikan oleh abang sekolah minggu kami hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh juga memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang akan kami kumandangkan di dalam ibadah ini. Terpuji termuliakanlah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Imel, Ya Bang? sepertinya adik-adik yang di rumah masih ada yang belum semangat memuji Tuhannya, Kak. Iya ya Bang, gimana kalau misalnya kita untuk lagu yang ini nih Bang, kita bikin gerakan gitu ya Bang ya? Iya, Kak. Gerakan tangan, kaki gitu ya Bang ya? Betul, Kak. Ya. Gimana kalau kita bernyanyi lagu berikutnya yaitu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik tetap berdiri ya Bang ya, karena kan pakai gerakan ya. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu yang ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bang Kevin, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Moab yang menyuruh Bileam mengutuki bangsa Israel. Oh iya Kak Imel, Iya. ceritanya gimana Kak? Nah, kalau mau tahu ceritanya Bang, nanti aja kita dengar Bang Noven yang hari ini menyampaikan ceritanya. Oke. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu dulu Bang untuk menyambut firman kan. Oke Kak, berarti kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T, Taat. Iya. Adik-adik boleh duduk ya sambil bernyanyi. T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, Taat. Taat dengar firman Tuhan. T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, Taat. Taat dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku,
Aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. Taat, 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 taat dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. Sekali lagi, Bang. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini Bang Noven tidak sendiri. Bang Noven bawa 2 teman yang akan sharing bersama hari ini. Ada siapa yang pertama? Revano. Revano. Dari kelas mana? Ezra. Ezra. Lalu ada? Grace. Dari kelas mana, Kak? Remaja. Dari kelas remaja. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita doa dulu ya. Gimana? Doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Abang Revano atau Kak Grace? Revano aja, Kakak Revano aja. Aku aja? Oh ya udah, berarti Bang Noven aja. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali datang di ibadah sekolah minggu. Dan hari ini Tuhan, kami mau siap duduk dengan diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi setiap hati adik-adik dimanapun mereka berada. Berkati Bang Noven, berkati Kak Grace, berkati Bang Revano yang akan sharing hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Nah, hari ini temanya apa? Ada yang tahu nggak? Bang Fano tahu temanya apa hari ini? Tunduk keledai yang bisa berbicara. Iya, tunduk adalah poinnya, sedangkan temanya adalah keledai yang bisa berbicara. Dua-duanya sama-sama benar. Yuk kita baca dulu gimana Bang, Kak? Kita baca dulu ya dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Nanti Bang Noven ayat 21, Bang Fano ayat 22, Kak Grace ayat 23 dan begitu seterusnya ya. Siap? Baik. Perikopnya adalah keledai, Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki
kaki Bileam terpihit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyiapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan bersujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pemandanganku menuju kepada binasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menatap aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu. Harus kukatakan sesudahlah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu." Amin. Baik adik-adik, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Bang Noven mau tanya nih sama Kak Grace, sama Bang Vano, kira-kira di rumah baca Alkitab atau tidak? Siapa dulu yang mau jawab? Bang Vano baca Alkitab atau tidak di rumah? Baca. Baca. Rajin? Kadang-kadang. Kadang-kadang, nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Nah, Kak Grace, kira-kira baca Alkitab nggak di rumah? Saya jarang. Jarang, tapi pernah? Kecuali kalau ada sekolah online. Oke, tapi yang penting baca ya, pastinya kan. Baik, nah kira-kira nih, kita kalau baca Alkitab, Bang Vano, Kak Grace, ada nggak sih perintah Tuhan di dalam Alkitab itu? Ada. Kak Grace? Ada ya? Ada pasti. Ada. Oke. Sekarang Bang Noven mau tahu kira-kira perintah Tuhan apa sih yang ada di Alkitab? Contohnya, berikan salah satu. Coba Bang Vano. Membaca Alkitab. Ada lagi? Oke, firman Tuhannya adalah salah satunya adalah membaca Alkitab setiap hari ya. Baik, nah Kak Grace, kira-kira apa sih firman Tuhan atau perintah Tuhan yang ada di Alkitab yang Kak Grace baca? Salah satunya juga sih kalau berhubungan orang tua bisa. Oh ya, boleh. Kalau dalam cerita 10 perintah Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Oke, Kak Grace bilang adik-adik, salah satu firman Tuhan adalah mentaati firman
melakukan perintah orang tua, tunduk sama orang tua. Nah, kira-kira adik-adik di rumah gimana nih? Tunduk gak sama orang tuanya? Oke, puji Tuhan. Dan tadi Bang Fano juga bilang salah satu isi firman Tuhan adalah rajin membaca kitab ya Bang ya. Nah, kira-kira adik-adik di rumah gimana? Baca kitab gak di rumahnya? Oh, puji Tuhan. Artinya adik-adik semua tunduk dan melakukan firman Tuhan. Nah, Kak Grace, coba dong ceritain firman Tuhan apa sih yang paling sering dilakukan, yang tiap hari diulang-ulang aja. Kayaknya Kak Grace tuh seneng sama firman Tuhan itu. Apa? Coba dong ceritain. Kalau saya juga cerita firman Tuhan yang sering dilakukan tiap hari, pasti selalu ada hubungannya dengan orang tua. Sama orang tua ya, jadi senang menyenangkan orang tua begitu ya? Yeah. Baik, nah adik-adik Kak Grace senang membuat orang tua kita senang. Adik-adik di rumah gimana? Senang tidak membuat orang tua kita menjadi senang? Puji Tuhan. Nah kalau Bang Fano nih kira-kira firman Tuhan yang paling sering dilakukan, yang paling sering disenangi itu apa sih? Apa contohnya Bang? Menaati orang tua. Mentaati orang tua. Berarti Bang Fano di rumah kalau misalkan mamanya, papanya minta tolong, Bang Fano bantu dong? Iya. Wah hebat ya. Artinya firman Tuhan itu yang disenangi, yang sering dilakukan. Nah kalau Bang Noven tanya berkebalikannya, kira-kira firman Tuhan yang tidak disenangi tapi harus dilakukan, kira-kira apa? Dari Bang Fano dulu. Tidak disenangi, firman Tuhan yang tidak disenangi tapi mau gak mau Bang Fano harus melakukannya. Apa contohnya Bang? Bang Fano paling gak suka dengan firman Tuhan yang mana? Gak tahu. Gak tahu, gak ada ya, semuanya senang ya, puji Tuhan. Nah, Bang Fano adik-adik semuanya senang sama firman Tuhan. Nah kalau Kak Grace kira-kira firman Tuhan yang tidak disenangi tapi harus dilakukan, itu kira-kira ada gak Kak? Kalau saya baca Alkitab tentang firman Tuhan, saya belum, gak ada sih sebenarnya. Gak ada ya? Iya, Wah ada. luar biasa. Bang Fano sama Kak Grace tidak ada firman Tuhan yang tidak disenangi. Semuanya sama senang sama firman Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik gimana dengan adik-adik di rumah? Senang tidak dengan firman Tuhan? Gimana? Wah senang Kak, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah juga senang sama kayak Bang Fano dan Kak Grace. Nah sekarang Bang Noven mau nanya lagi nih, kira-kira ini siapa yang mau jawab duluan ya? Kira-kira nih setuju gak sih kalau kita nih tunduk sama firman Tuhan, kita dapat memberkati orang lain seperti yang tadi kita baca? Firman Tuhan yang tadi kita baca, setuju gak kira-kira? Setuju. Setuju, Kak Grace? Setuju juga dong. Setuju ya, artinya kalau kita tunduk terhadap suatu firman Tuhan, maka kita dapat memberkati orang lain. Lalu yang terakhir nih pertanyaan buat Kak Grace sama Bang Fano. Coba dong sharing, ceritain pernah gak sih tunduk atau melakukan perintah papa dan mama sehingga papa dan mama merasa terberkati, papa dan mama senang. Coba ceritain salah satunya apa, selama di rumah mungkin atau di mana bisa saja. Oke, coba Bang Fano ceritain. Waktu di rumah Bang Fano lakuin apa, papa mama senang? Membantu orang tua. Bantu apa tuh Bang? Bantu. Contohnya apa? Menyuci piring atau mengepel. Menyuci piring sama ngepel. Terus mamanya seneng gak? Senang. Seneng. Terus apa lagi Bang kira-kira? Kalau papa dan mama suruh belajar, Bang Fano ngelakuin gak? Iya. Ngelakuin. Terus seneng gak mereka? Senang. Senang ya? Ada lagi gak contoh yang lain? Nggak ada. Oke, berarti Bang Fano di rumah rajin bantu papa, rajin bantu mama ya? Iya. Bersihin rumah, kalau misalkan rumahnya kotor disapu ya? Iya. Iya, berarti Bang Fano senang melakukannya sehingga papa dan mama juga
senang, merasa terberkati, ya enggak? Iya. Wis, mantap. Sekarang Kak Grace, kira-kira Kak Grace pernah melakukan apa, terus tunduk sama apa sama papa dan mama sehingga mereka merasa terberkati nih kira-kira? Salah satunya sih kalau saya berprestasi ya, sama juga kadang-kadang sama dengan jawaban adik ini, membantu orang tua kayak membeli bahan-bahan ke pasar, nyuci piring. Oh, luar biasa ya adik-adik. Anak-anak sekolah Minggu GMI Jakarta Pusat semuanya senang menyenangkan orang tua. Tadi Kak Grace bilang dalam berprestasi di sekolah ya. Artinya kan Kak Grace belajar tiap hari ya. Misalkan mama atau papanya bilang, Grace ayo belajar besok mau ujian. Atau ayo Grace belajar gitu, kerjakan PR-nya. Kak Grace semuanya langsung lakukan ya. Sehingga Kak Grace berprestasi di sekolah dan papa dan mama juga merasa terberkati ya. Wah luar biasa. Dan juga tadi kayak Bang Vano melakukan apa yang menjadi perintah mama. Contohnya bantuin kali nemenin ke pasar ya Kak. Beli belanja apa sih Kak kalau ke pasar? Biasanya kayak bahan-bahan cabai, bawang, tapi nggak bareng mama, cuma disuruh ke pasar doang. Oke, nemenin mamanya belanja apa? Cabai, sayur mayur ya buat makan ya. Dan mamanya juga senang ya. Ada yang bantuin gak sih? Ada yang bantuin bawain barangnya? Iya enggak? Yang ke pasar saya doang sih. Oh sendiri ternyata adik-adik. Baik, artinya Kak Grace senang nih membantu papa dan mamanya juga merasa diberkati. Nah adik-adik, sama dengan cerita firman Tuhan hari ini Kak, Bang. Jadi tadi kan kita baca nih ya kan. Jadi ada Bapak Bileam di perjanjian lama ceritanya nih adik-adik. Bapak Bileam ini diminta sama Bapak Balak. Nah Bapak Balak ini adalah orang yang benci banget sama bangsa Israel. Sehingga dia meminta Bapak Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Karena Bapak Bileam adalah orang yang sesuatu yang dicapkan dari mulutnya itu bisa terjadi loh Bang Vano. Keren gak? Keren. Keren ya. Jadi kalau kita ngomong ini terjadi gitu. Nah akhirnya Bapak Balak ini karena benci sama bangsa Israel Bang. Dia menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Wow, Abang Vano coba abang tanya. Kalau disuruh mengutuki orang atau disuruh berbuat jahat mau nggak? Enggak. Nggak mau ya, mantap. Bekal Grace mau nggak? Dong. Nggak mau, kenapa tuh nggak mau? Karena kalau kita berbuat jahat, yang ada kejahatan itu kembali lagi kepada kita. Oh iya benar, artinya apa? Tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah jadi Bapak Bileam ini tadinya udah semangat, mungkin bisa saja dia dikasih upah adik-adik. Dia dikasih upah sama Bapak Balak mungkin ya saat itu. Akhirnya dia pergi untuk mengutuki bangsa Israel menggunakan keledai. Kalau zaman dulu pakai keledai, sekarang pakai apa? Kalau Kak Grace ke gereja pakai apa? Mobil. Kalau Bang Vano tadi ke gereja pakai apa? Angkutan umum atau apa? Bis, sepeda motor. Angkutan umum ya. Iya, artinya sekarang kita angkutan umum. Dulu pakai keledai. Nah, Bapak Bileam ini perginya pakai keledai. Tapi Tuhan tidak suka dengan perbuatan yang jahat, sehingga dia mengutus malaikatnya untuk menghadang Bapak Bileam selama perjalanan. Dia mengutus malaikatnya dan keledai itu melihat ada malaikat yang menghalangi mereka. Dan tadi kita baca ya, dia berusaha menghalanginya, berusaha membelokkan ke kanan, ke kiri, ke tembok, ke semak-semak ya. Itu artinya Allah turut bekerja kalau tidak boleh berbuat jahat. Nah, adik-adik, apakah Bapak Bileam tetap memaksakan untuk mengutuk bangsa Israel? Tidak adik-adik, dia justru memberkati bangsa Israel. Nah hari ini Bang Noven mau mengajarkan 2 hal. Ada berapa Bang? 2. Ada berapa Kak? 2. Yang pertama boleh dibaca Bang Vano. Tunduk terhadap perintah Tuhan ketika kita tidak suka dengan perintah itu. Oke, stop. Nah, yang pertama adalah tunduk terhadap perintah Tuhan walaupun kita tidak suka dengan perintah itu.
Wow, contohnya apa? Bapak Bileam tadi, dia tidak suka tuh Allah menghalang-halangi dia. Bahkan dia apa? Memukul ke keledainya sampai 3 kali. Coba bayangin, saking dia tidak sukanya dengan perintah itu. Bapak Bileam justru tidak melakukannya. Dia tetap memberkati bangsa Israel. Walaupun awalnya dia tidak suka, Bang, ya. Jadi kita di sini harus belajar. Kira-kira, makanya tadi kan Abang Nove nanya, kira-kira firman Tuhan apa sih yang tidak disukai? Ternyata tidak ada. Luar biasa ya. Pertanyaannya nggak ada. Artinya adik-adik semua suka sama firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kita mau belajar apa? Coba Kak Grace baca. Tunduk terhadap perintah Tuhan ketika kita tidak suka dengan perintah itu. Tunduk terhadap perintah dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah tunduk terhadap perintah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya siapa? Bapak Bileam. Tadi dia akhirnya memberkati bangsa Israel enggak, Kak? Iya. Iya ya, akhirnya dia memberkati ya. Ya Bang ya, tadi Iya. dia memberkati bangsa Israel jadinya ya, nggak jadi mengutuki kan? Iya. Nah tadi Bang Vano juga cerita kan kalau Bang Vano tunduk sama mama sama papa dan mama merasa terberkati, betul gak? Iya. Iya, tadi kan Bang Vano bilang melakukan apa yang menjadi perintah mama kan? Nah artinya orang lain terberkati nggak? Terberkati ya. Nah tadi Kak Grace juga mama papa bilang belajar, ternyata Kak Grace prestasi jadinya papa dan mama senang, terberkati kan? Iya, itulah. Jadi ketika kita tunduk sama Tuhan, tunduk sama perintah Tuhan, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, 2 hal ini jangan lupa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa, Bang? Tidak suka dengan perintah Tuhan, tapi harus melakukan. Yang kedua apa, Kak? Menjadi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau menjadi anak yang tunduk sekalipun itu tidak menyukai hati kami. Dan kami juga mau tunduk sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami untuk kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, melalui firman hari ini kita belajar bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan sebaliknya, tapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dan kata-kata yang harus kita dengar hanyalah kata-kata dari Allah. Nah hari ini kita ada ayat hafalan juga, yaitu ayat hafalannya sama untuk semua kelas, diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kemudian kita ada aktivitas. Aktivitas pertama untuk kelas Musa dan kelas Ezra. Adik-adik akan menggambar dan mewarnai seperti ini. Nah, adik-adik yang kelas Musa dan kelas Ezra jangan lupa digambar ya. Untuk kelas Daniel, Yosua, dan kelas remaja akan ada beberapa soal yang perlu dijawab. Nah, nanti akan ada sebuah ayat Alkitab tentang seorang tokoh. Adik-adik perlu mengisi apakah tokoh ini taat atau tidak taat kepada Tuhan dan jelaskan mengapa. Nanti ada beberapa ayat dan ada beberapa tokoh, adik-adik harus isi semuanya ya. Oke, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan jangan lupa menghafal ayat hafalannya.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Iringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Oke adik-adik, kita akan bersatu dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman yang boleh kami dengar. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami juga baru memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan sekolah minggu. Tuhan, kiranya yang memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di dunia, untuk bisa dipakai untuk perkembangan gereja Tuhan. Tuhan berkati tangan orang-orang yang akan mengelola uang yang telah dikumpulkan, dan juga Tuhan memberkati Papa dan Mama kami yang dalam pekerjaannya juga. Tuhan memberkati pekerjaannya agar dapat mencukupi kebutuhan dan dapat memberikan kebutuhan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dan pada setiap bangsa di dunia ini. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami
Ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ya kan Bang ya? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan